Yeah, I already record the screen ya. So our progress last time for make it button ya, tombol di mata ya, yang ada di password di bagian halaman register itu sudah dibuat semua terkait logikanya ya. Tapi untuk on press-nya kita masih validatornya untuk on press sudah, tapi untuk validator itu belum untuk password form. Oke. Kita akan lanjut. Jadi to-do-nya ini kita hapus ya. Command Shift K, Control Shift K. Setelah icon button kita tambahkan satu parameter ya, validator. Kemudian di sini kita tambahkan sebuah anonymous function ya. Seperti ini ya. Untuk validator pertama itu kita value tentu aja. Value-nya itu apakah ada atau tidak gitu ya. Kalau misalkan ada, dia bisa lanjut, paling validatornya ada pengecekan. Kalau misalkan dia formatnya tidak sesuai kurang ataupun ya kurang dari 6 ya, kalau password harus minimal 6 karakter. Kemudian kondisi lain yang menyebabkan dia validatornya ke-trigger adalah ketika dia nggak diisi, jadi dia akan jalan validatornya. Oke, jadi kita punya dua kondisi ya. Yang pertama validatornya adalah ketika kosong ya, kemudian kosong tapi user udah klik tombol register. Nah, itu akan nge-trigger validator. Jadi validator tersebut akan nge-return sebuah teks ya. Misalkan kalau kosong, please enter your password. Itu kondisi pertama. Kemudian kondisi kedua, validator akan ke-trigger juga ketika passwordnya adalah kurang dari 6 ya. Jadi dia ada dua kondisi. Ini untuk yang pertama, validatornya kita panggil ya. Kita menggunakan seperti ini aja karena dia ada dua ya. Karena dia ada dua, jadi kita nggak pantas dan kurang cocok aja kalau misalkan pakai inline function. Jadi kita pakai kurung kurawal karena dia ada dua. Kondisi pertama kita masukin if ya, if kemudian kondisinya adalah value. Kalau misalkan value ya, dia kosong, is empty ya, kan defaultnya adalah ADC-nya atau nilainya true ya. Jadi dia nggak kosong, ini defaultnya. Tapi kalau misalkan dia kosong ya, dia akan nge-return sebuah string yang tulisannya adalah please enter your password. Nah, ini kalau misalkan kosong ya. Kemudian untuk kondisi kedua, if ya, value kemudian isinya itu kurang dari ya, length kurang dari 6, jadi minimal 6 ya. Terserah nanti kalian kalau misalkan mau ada kondisi, misalkan aku passwordnya 3 aja cukup sih miss gitu, misalkan boleh, berarti ini kurang dari 3. Kalau ini kurang dari 6, dia akan nge-return sebuah string ya. Stringnya adalah password must be at least 6 characters. Nah, jadi kondisi pertama itu kosong ya. Kalau misalkan dia kosong, is empty gitu kan, dia akan nge-return please enter your password. Kalau misalkan kondisi kedua, dia kurang dari 6 karakter, dia akan nge-return password must be at least 6 characters ya. Sudah? Oke, ini bagian out text field untuk yang isian password. Terakhir di register ada satu lagi yaitu confirm password ya. Jadi setelah text field ini kita kasih koma, kemudian kita kasih jarak dulu size box ya. Size box. Nah, ini height. Kemudian value-nya adalah 16 sama kayak sebelumnya karena dia sama ya. Kemudian kita panggil lagi out text field-nya. Ada banyak kayak tadi ya. Dia ada banyak sekali parameter yang harus kita turutin gitu kan. Dah ya. Kalau kayak ini kecilan nggak? Nggak. Begini aja lah ya. Ini untuk yang out text field yang terakhir untuk confirm password ya. Controller, kemudian confirm password controller, kemudian labelnya ya, ini adalah confirm password. Label ini nama ininya ya teman-teman, label untuk isiannya untuk confirm password gitu ya.
Kemudian untuk iconnya sama kayak sebelumnya, dia obscure ya kan. Jadi kita panggil aja obscure confirm password. Kebalik dong. Untuk obscure ini bukan icon, ini kita icon ya. Jadi icon sama kayak sebelumnya, log outline. Nah, ini ya, biar alhamdulillah. Untuk icon, kemudian obscure text kita panggil obscure confirm password. Nah, sip. Kemudian suffix icon untuk icon sebelah kanan ya. Kita panggil di sini icop untuk icon button. Dia minta dua, yang pertama on press dan yang kedua adalah icon. Kita turutin semuanya. Itu adalah mandatory parameter ya yang dimiliki oleh kelas icon button. Kemudian di sini kita panggil icon. Kemudian icon. Nah, ini ya. Kemudian untuk iconnya sama kayak tadi, mata kebuka mata ketutup ya. Jadi kurang lebih sama lah, kita panggil obscure confirm password. Nah, ini ya. Kemudian dia pakai ternary operator. Kalau misalkan dia obscure untuk true-nya ya. Kalau misalkan dia obscure berarti dia bulat ya kan. Kalau bulat berarti icons-nya mata ketutup ya. Icons, kemudian visibility mana icon visibility of outline. Nih, kalau mata ketutup. Kemudian kalau misalkan dia nggak obscure, artinya user mau ngeliat gitu kan hurufnya yang diketikkan itu apa, berarti kita nilai false-nya. Kita berikan icons dot visibility outline, mata kebuka ya, visibility outline. Oke, sip. Kemudian dikasih koma. Setelah ternary kita enter, kita masukin colornya. Color dari logonya sama kayak tadi ya, colors blue. Shade-nya 600. Oke, ini untuk icon di icon buttonnya. Udah ya, udah kita set. Kemudian kita belum ngeset nih terkait ketika user ngetap si iconnya, kan dia ada perubahan state ya. Ketika dia matanya ketutup dia ngapain, ketika matanya kebuka dia ngapain ya. Setelah icon kita enter, kita tambahin opre untuk compress ya. Kita di sini menggunakan function inline aja ya, inline function. Kemudian set state kita panggil set state ya, begini. Kemudian kita membuat sebuah function row function ya. Kebalikannya obscure confirm password, kemudian sama dengan not secure atau not obscure gitu ya. Kebalikannya obscure confirm password. Udah, ini adalah state yang berubah. Dia bisa jadi obscure, bisa jadi juga not obscure, tergantung user ngekliknya yang mana nih matanya gitu ya. Nih kalau misalkan kalian ada ketuker logiknya, dia bisa jadi yang matanya kebuka malah dia obscure, ketika matanya ketutup malah itunya kebuka passwordnya. Jadi kita nanti lihat ya outputnya seperti apa. Oke, udah, ini terkait icon button sudah ya. Kemudian setelah icon buttonnya kita kasih koma ya udah. Kemudian di enter kita masukin validatornya juga, sama persis kayak yang sebelumnya. Dia ada dua kondisi. Pertama, kalau misalkan si confirm passwordnya kosong, artinya dia wajib diisi ya. Kemudian yang kedua, kondisinya adalah ketika passwordnya itu tidak sama ya. Ya enggak? Kalau misalkan password yang pertama kan dia wajib 6 karakter. Kalau yang confirm password dia harus sama kayak password sebelumnya. Jadi ada perbedaan terkait validatornya. Oke. Ini untuk yang pertama, berarti kita tambahin value kayak tadi ya, value. Kemudian kita buat sebuah function ya menggunakan kurung awal. Kita masukin kondisi yang pertama, oke. If kondisi pertama adalah kalau misalkan confirm passwordnya kosong, value gitu kan, is empty gitu kan, dia defaultnya adalah true atau nggak kosong gitu kan. Tapi kalau kalau misalkan kosong, kita akan return sebuah string, please confirm your password gitu kan. Ini yang pertama. Kondisi kedua, if lagi.
If kondisi kedua, kalau misalkan value-nya gitu kan tidak sama dengan, kan untuk validator yang pertama nih, dia kan yang password itu validator kedua adalah kalau kurang dari 6, ya nggak? Tapi kalau misalkan validator yang confirm password, dia itu value-nya harus sama kayak password. Makanya di sini kita bikin sebuah kondisi kalau misalkan isi dari confirm password itu nggak sama kayak password yang diketikkan sebelumnya, gitu kan? Berarti kita pakai operator matematika di sini, tidak sama dengan. Jadi kalau misalkan value tidak sama dengan password controller yang sebelumnya, kita tinggal panggil aja melalui password controller, teman-teman. Password controller .text. Jadi kita akan ngebaca teksnya yang dimasukkan di password controller, gitu ya. Aman banget nih. Jadi teman-teman harus tahu logikanya ini sangat-sangat mudah ya, teman-teman. Kita tinggal manggil aja dari password controller. Kita nggak perlu lagi kayak masukin string gitu, kayak user harus masukin password apa gitu kan, enggak. Tapi kita kan masukinnya kan atau ngeceknya sesuai apa yang diketikkan oleh user gitu kan. Jadi kita tinggal manggil aja password controller. Di sini kita ngecek recordnya ketika user masukin password sebelumnya. Jadi kita panggil password controller.text gitu kan. Kemudian kita return sebuah string. Return stringnya adalah password. Ketukar terus ya. Password do not match. Nah, ini kalau kondisi kedua, kalau passwordnya nggak sama ya. Gitu. Oke, kalau misalkan dia kedua-duanya nggak ada, ya dia berarti nggak kenapa-napa. Dia akan nge-return 0. Nah, sip. Dah, ini untuk semua isiannya. Terakhir apa? Coba Mistia share deh biar nggak ngawang. Habis ini apa gitu ya. Kita lihat dari outputnya langsung karena Mistia nggak bikin di FigJam. Kita lihat langsung aja. Oke, kita lihat kalau misalkan kita sudah selesai untuk semua isiannya, apalagi nih screen yang harus kita buat gitu kan. Mana nih? Oh, ini ya. Oke, setelah semua isian, email udah, password udah, confirm password udah, yaitu button ya. Nah, artinya kita harus membuat button. Setelah out text field ya yang terakhir, silakan kalian koma. Sudah? Oke, koma ya. Kemudian kita kasih size box dulu. Size box. Hey, dia value-nya adalah 24 ya. Kalau kalian lihat ini size-nya itu ya, kalau dari email, password, dan confirm password tuh kecil ya. Tapi kalau dari confirm password, dia ke register tuh agak gede dikit. Jadi beda. Kalau sebelumnya dia size box-nya 16, kalau ke button kita 24. Agak lebih gede dikit gitu ya. Oke, setelah size box, silakan enter lagi. Kita masukin elevated button. Jadi nggak usah aneh-aneh ya. Maksudnya dulu kan pas di SKL2 tuh kita menemukan beberapa widget baru gitu yang aneh. Kalau sekarang kita basic aja. Elevated button. Kemudian opre, kita tambahin opre ya. Kita langsung manggil dari apakah dia loading atau enggak nih gitu kan. Kalau misalkan ketika diklik dia masih melakukan pengecekan ke database, dia akan menampilkan apa? Oke. Itu ya. Jadi di onPress ini kan ketika user ngeklik ya register ini. Kalau misalkan lagi loading, kita di sini nggak ada loading indikator. Nah, ini nanti teman-teman bisa nambahin ya kalau mau gitu. Di sini kita nggak ada. Jadi kita di sini membuat sebuah ternary operator untuk ngecek apakah lagi loading atau enggak. Jadi kita panggil di sini is loading, ya kan? Kalau true, kalau misalkan true, dia ituin enggak dia enggak akan menampilkan apa-apa gitu kan. Tapi kalau misalkan dia udah enggak loading, dia langsung memproses register. Dah, kayak gitu ya untuk onPress-nya ya. Kemudian untuk stylingnya, elevated button dot
style form. Nah, di sini ada beberapa styling. Dia background colornya blue ya. Di sini berarti background color, colors, blue. Shade-nya 700 atau ketebalan warnanya ya. Kemudian ada foreground color white ya. Foreground color artinya dia nanti teksnya gitu ya. Foreground color ya, dia colors white. Nah, sip. Paddingnya di sini kita add inset symmetric ya. Add insets symmetric ya, vertikal aja. Vertikal 16. Kemudian shape-nya dia rounded ya. Dia agak rounded rectangle gitu ujungnya. Kemudian kita shape, kemudian rounded rectangle border, kita tambahin boranya di sini. Border radiusnya circular 12. Border radius circular. Nah, ini ya. Jangan ada geometri. 12. Nah, sip. Di save. Jadi ini untuk shaping dari buttonnya. Rounded rectangle border, kemudian kita masukin border radius circular senilai 12 radiusnya. 12 derajat ya. Terakhir elevation 4. Sudah, itu untuk styling elevated button ya. Udah? Oke. Scroll ke atas. Sini. Oke. Sudah? Sudah? Circularnya 12. Oke, sip. Oke, misalnya. Oke, Raisa tadi sampai mana? Elevator button masih kosong. Oke, coba ditunda aja, ditungguin ya. Operate-nya kita bikin ternary operator untuk compress. Ketika user ngeklik register button, dia akan ngecek lagi loading atau enggak gitu kan. Kalau lagi loading, dia nggak ngelakuin apa-apa, nul ya. Tapi kalau misalkan dia udah selesai, ya kan, dia akan proses register. Apakah berhasil atau tidak, akan memunculkan sesuatu gitu. Entah dia memunculkan error kalau misalkan proses registrasinya gagal, atau dia langsung pergi ke home screen kalau berhasil ya. Dan untuk styling basic aja, elevated button style form, ada background color blue dengan shade atau ketebalan 700. Sorry. Sudah, Raisa? Dan, oke, sip lah. Tadinya mestinya nggak mau bikin loading indikator ya, tapi kayaknya nanggung karena kita udah punya is loading. Sebenarnya itu udah tinggal dikasih aja gitu kondisinya, is loading. Jadi nggak apa-apa. Jadi kita kasih loading indikator ya. Tapi biasanya kalau kita pakai Firebase itu tuh cepet. Jadi Firebase itu beda sama kalau kita pakai database ini ya, konvensional gitu kayak Laravel. Itu tuh dia ada proses nunggunya tuh jelas gitu, user tahu. Tapi kalau Firebase tuh biasanya cepet, jadi kadang nggak terlalu kelihatan. Tapi nggak apa-apa, kita bikin aja is loadingnya.
ya. Jadi setelah stylingnya, setelah elevation ya, di sini kita menambahkan child ya teman-teman. Silakan panggil child ya. Kemudian is loading ya. Kita di sini akan menggunakan terhadap operator, jadi enter aja, enter, tap 1 2 kali, tap 2 kali untuk nilai true-nya ya. Kalau bener loading nih ya kan, dia apa yang dilakukan gitu kan. True-nya kita panggil size box. Jadi size box itu fungsinya bukan cuman satu ya, kayak ngasih jarak antara satu widget dengan widget lain, yaitu wajib gitu kan, basic lah. Tapi size box ini kita bisa ngebungkus sebuah widget dengan size box. Jadi dia tuh jarak kanan kiri atas bawahnya tuh langsung ke wrap sama size box, itu bisa juga. Jadi kita di sini mau membungkus sisa circular progress indicator dengan size box gitu ya. Jadi kita masukin size box, kemudian di enter aja. Kemudian kita tambahin height ya, height-nya itu 20. Kemudian width 20 juga. Width 20 kan. Child-nya kita panggil circular progress indicator. Nah, dah gini aja, simple. Kalau Android native ya teman-teman, itu kita harus bikin sendiri progress indikator sendiri, dia pokoknya di XML sendiri, bikin logiknya dia mau kayak gimana, durasinya berapa gitu. Tapi kalau misalkan ini udah di handle semua sama Flutter widget, kita tinggal panggil aja kelas circular progress indicator. Itu salah satu perbedaan. Colornya kita kasih putih aja ya, colors dot white. Kita tambahin lagi satu untuk stroke width ya, ini double, kita kasih aja 2. Oke, sip. Jadi di circular progress indicator kita menambahkan 2 parameter, yang pertama color, yang kedua stroke width ya. Udah, scroll ke atas ini. Ya, childnya kita masukkan setelah elevation ya teman-teman. Jadi setelah elevation di sini kita punya kurung tutup, kita kasih koma, baru kita masukin childnya. Is loading. Sudah? Aman? Gak usah pakai koma ya ini. Oh, sudah? Oke, ini untuk nilai true-nya. Kalau loading dia munculin circular progress indicator. Sekarang kalau misalkan dia udah nggak loading gitu kan, jadi false. Setelah size box kita enter, kita kasih di sini iya seperti ini ya, untuk nilai false-nya. Oh, biar jelas ini kita udah gini aja deh, nggak apa-apa. Dah, untuk ininya kita akan menampilkan sebuah ini ya teman-teman, sebuah buttonnya diperjelas gitu. Jadi kalau misalkan tadi ya, ini kan is loading, kalau true dia akan menampilkan circular progress indicator. Untuk false-nya di sini kita tampilkan ya row. Jadi kita perjelas si isi dari buttonnya. main axis alignment dia center. Untuk konten yang ada di button apa aja? Ada icon dan oke. Kemudian setelah maina children, kemudian icon pertama ya, kita panggil di sini icons, kemudian person, kemudian kemudian rounded. Nah, oke. Kemudian size dari iconnya 20. Itu untuk icon. Kemudian jaraknya untuk text registernya kita kasih size box. Width ya, karena dia row, width dia 8. Nah, terakhir untuk teksnya register ya, di sini kita kasih register. Kemudian stylingnya Resi, dia ada Fosi ya, font size-nya dia 16. Kemudian dia font weight-nya dia ya tebal ya, bold gitu kan. Font weight bold ya. Kemudian sudah, untuk stylingnya itu aja, cuman font size dan juga ada
font weight. Di sini kita nggak pakai ini ya teman-teman, nggak pakai custom fonts style ya. Kalau dulu kan kita udah pernah pakai Poppins ya. Di sini kita nggak. Jadi kita bener-bener basicnya. Kalau misalkan basic yang dipakai sama Flutter apa, tau nggak? Ini. Bah. Ya. Jadi ini kita pakai font yang basic ya. Jadi dia akan menyesuaikan. Kalau di Android dia tampilannya kayak gini, tapi kalau misalkan di iPhone kita jalanin dia akan Cupertino. Ya. Jadi enak banget ya kalau kita bisa Flutter gitu. Karena dia akan menyesuaikan target platform ya. Android dia bakal kayak gini tampilannya, tapi kalau misalkan di iOS dia akan menyesuaikan. Kan beda ya teman-teman. Kalau teman-teman lihat tuh di Android sama iOS tuh dia typical iconnya tuh beda gitu. Ya enggak? Typical iconnya, kemudian typical fontnya dan lain sebagainya itu tuh beda. Walaupun kita set roundednya misalkan 20, tapi nanti tampilnya tuh akan ada perbedaan gitu antara Android sama iOS. Kalau Android itu dia ada lebih sharp dibandingkan sama iPhone. Kalau iPhone tuh dia lebih rounded aja. Ya enggak? Gitu deh. Kalau misalkan mau tahu perbandingannya, ya beli Android dan iPhone 2. Yang satu buat daily driver, yang satu buat kerja gitu ya. Udah ya, ini untuk bagian dari buttonnya. Dah, yang terakhir di sini ada apa? Di halaman register. Ada teks di sini ya, teks button. Kalau teman-teman perhatiin di sini pas Mistia hover, ini pakai ini bisa nggak ya diginiin? Nggak kelihatan ya? Apa udah cukup? Paling yang sebelah sini nggak kelihatan ya? Ya. Di sini nih ada sebuah teks, tapi kalau Mistia kursornya diarahin ke situ, dia tuh kayak, nah ada itunya, ya nggak? Itu tuh berarti teksnya dibungkus dengan button. Jadi nanti kita akan memanggil apa? Kalau teks dibungkus sama button, teksnya kelasnya apa? Tebu atau teks button ya. Jadi kita simpel aja pakai itu ya. Jadi udah, silakan lanjut setelah apa ini berarti? Setelah apa? Kita manggil lah setelah card ya berarti ya, karena ini semua dibungkus dalam satu card ya enggak. Jadi setelah card silakan cari closing card, kita kasih koma di sana, kita enter, kita tambahin size box ya kan, height karena dia kolom ya, nilainya adalah 24. Kemudian kita langsung manggil aja text button ya, atau kita ya udah text button deh, tebu. Text button dia minta on press sama child, sama ya. Pokoknya semua button dia pasti ada on press gitu, karena logic basicnya adalah kalau sebuah tombol dia pasti akan ada interaksi pressnya dari user. Oke. Kemudian opre di sini kita tambahin aja ya. Kita panggil widget, kemudian dot on login tab. Nah, sip. Kemudian untuk stylingnya tebu ya. Tebu bukan tecu. Ntar itu lagi ya, jangan stop tebu dot style form di sini kita ada foreground color dia white ya, colors dot white ya kan. Kemudian untuk childnya, untuk teksnya ya, teks kita panggil apa teksnya? Oke, already have an account, login gitu kan, berarti all already have an account, login. Nah, stylenya font size-nya 16, kemudian font weight-nya 500 ya, jadi dia nggak bold tapi dia agak tebal sedikit lah dari teks biasanya. Nah, sip. Register screen masih ada yang merah, kita cari di mana yang merah. Ini kurang apa nih?
Yang ini nih. Nah, kurang? Oh, di abis apa? Abis icon. Oke. Obscure text apa? Obscure confirm password. Ini untuk yang confirm kan? Ini email. Berarti email kan nggak perlu obscure. Nah, ketika kita tambahin obscure text dia nggak error nih. Berarti si out text field dia harus mewajibkan ada obscure text. Apakah gini? Benar. Jadi kita nggak mengaktifkan obscure text itu. False, gitu ya. Atau bisa juga miss, kan ini kan berarti nggak wajib ya. Jadi kita tambahin aja langsung di out text fieldnya. Di sini jangan jadi required, ya nggak? Iya, jadi langsung aja di sini manggil ini nggak usah dikasih required nih. Nah di sini jangan final, iya nggak apa-apa. Yang di sini berarti langsung aja panggil obscure text. Nah nanti dia akan nggak wajib. Jadi ketika kita tapi dia ada merah. Oke. Yaudahlah daripada kita errornya lebih banyak ya. Karena harus mikir juga. Ya udah gitu aja tadi. False ya. Di register screen kita jadikan sebagai false aja. Dah dia nggak akan kebaca. Dah. Oke. Bisa juga tuh opsi tapi kita harus brainstorming lagi kira-kira apa yang harus disesuaikan dari out text fieldnya. Sudah? Ya. Kode paling bawah. Yang register. Ini. Oke. Sudah? Ya. Bagaimana? Enggak jadi. Ya. Masih ada merah? Nail? Ke bawah. Ini. Kalau udah silakan git commit. Betul. Setiap kali ada perubahan wajib ya. Jadi kalau kalian udah inisialisasi di GitHub, habis ada perubahan, step pertama adalah git add titik agar semua perubahannya masuk di dalam stage remote. Message-nya adalah finishing register screen. Udah? Confirm password. Confirm password dia harusnya sebelah sini. Sini ya. Finishing register screen. Ya. Oke, ini Ekin udah? Bukan masih ada. Oke. Password aja. Password aja. Ini berarti. Ya. Yang mananya? Oh, lupa. Silakan kalian ke password. Terus buka validatornya. Dia udah ada 2 kondisi belum? Dah, tambahin return null-nya. Kalau misalkan dia nggak error, kan berarti nggak terjadi apa-apa ya. Jadi di sini kita tambahin return null. Nah, pantesan dia agak error tadi. Kuning. Di sini ya. Udah? Kalau yang udah telanjur tadi ke Git, silakan tambahin lagi adding null value on the password feature gitu. Dah? Yep. Coba sini. Nah, bisa coba dulu, coba.
add. Miss, Yep. tadi apa Miss? Passage-nya. Finishing screen feature. Register screen feature. Keyboard type-nya belum. Oh, aku tadi tambahin itu sih. Bisa sih, cuman nolnya merah. Coba. Ini untuk yang password ya? Harusnya ding nih. Coba. Bentar. Keyboard type di bagian sini. Bentar. Seharusnya aku udah samain kalau disamain sini Miss, sama Miss. Sama ya? Ya. Atau aku perlu gitu Miss. Get clear. Gak usah. Oke. Ya. Label. Sini keyboard type-nya. Password sama yang Udah. Coba ke atas Miss. Kok dia masih ada merah? sini aja nih. Oh iya. If nih. Nah, ya nggak? Iya. Tapi dia pakainya ini. Gitu. Coba kalau Betul. ya. Oke, thank you Miss. Satu lagi. Iya, Jadi satu kan lagi. enggak ya? Read dulu. Ya, Miss, maaf emang laptopnya kayak gitu. Iya, nggak Harus apa. spasi. Oh. Shift spasi. Oh gini. Iya gitu. Kenapa ya Miss kayak gitu ya Miss? Oh. Shift spasi Miss. Oh iya ding, Nah, benar. gitu. Ya nggak apa-apa lah. Kenapa gitu ya Miss? Ini cuma permainan. Permainan hidup. Dari kelas 9 loh Miss itu kayak Miss. Oh iya serius. Iya Miss, kenapa ya Miss? Bisa dibenerin nggak sih Miss itu Miss? Bisa harusnya. Nggak bisa. Dari kelas 8 nih. Kadang bisa kadang enggak. Ada bisa ada enggak? Heeh. Menarik. Coba ntar kalau misalkan kayak gitu lagi, kasih tahu ya. Ya. Mau dibenerin Miss? Coba cari aja dulu. Ini udah berarti nih. Udah Miss. Sip. Tadi solvingnya di sini tambahin new label nih. Di sini tambahin new label. Kemudian di sini yang tadinya required kita hapus. Sip. Terima kasih Miss. Ya. Sini. Udah gitnya udah. Silakan di record dulu di git ya. Ini Mistia mau bantu solving dulu teman-temannya dikit. Baru kita nanti lanjut. Ini git add. Prosesnya lama banget ya. Tadi nama message-nya apa? Sorry. Apa? Nama message-nya apa? Finishing register screen. Yang nolnya apa? Miss, aku baru bikin record. Gak apa-apa dong. It's okay. Jadi inisial commit berarti. Message yang nol apa Miss? Apa? Message yang nol. Adding null value for password feature. Ya. Apa nih error nih? Itu out juga. Outnya juga ya. Oke. Coba. Oke.
Jangan lihat ini ya, WA. Lihat barusan lihat. Anda pernah tahu. Iya udah nih gini aja udah. No label sama nih kayak Nel ya. Dihapus. Udah. Jadi ditambah no label ya di sini kan, berarti tadi dia tuh minta di sini ngebacanya itu si keyboard type itu wajib ya kan. Nah di sini kita tambahin no label, terus requirednya kita hilangin. Jadi dia nggak required, bisa dipanggil bisa nggak gitu. Jadi di sini kan nggak kita panggil, jadi aman. Sip. Udah ya. Ya. Ada lagi error? Ada lagi? Commit message-nya adalah finishing register. Oke. Push. Oke, sip. Oke, ada pertanyaan? Belum? Gak ada? Belum ya? Yaudah, kalau kayak gitu ini kayaknya mau sama Ustazah Rida ya. Jadi Mistia mau, jadi kemarin tuh ini FYI ya, FYI. Jadi di coding itu nawarin kerjasama, nah kan? Jadi belum ngajuin, dia yang ngirim. Jadinya Mistia harus bikin MOU. Tapi MOU-nya itu tanda tangan basah, resmi banget gitu ya. Jadi nanti harus dikirim ke office-nya di Bandung. Jadi harus nyiapin dokumennya. Jadi mesti harus ngurusin itu. Jadi ini sama Ustazah Rida ya. Oke? Oke. Tadi buat pelajaran aja yang tadi yang suruh tidur di kelas. Enak gak tidur? Enak kan? Ya paham sih, maksudnya ya nggak gimana-gimana juga, karena mungkin di posisi kalian juga sangat struggle bangun paginya melek gitu kan, belajar itu susah ya. Mesti aja kalau habis begadang pasti paginya itu ngantuk ya. Jadi di sini kita gimana caranya memanfaatkan waktu yang ada gitu kan. Ya teman-teman udah ini banget ya, waktunya udah padat. Lagi puasa juga susah ya, mau apa minum juga nggak bisa gitu kan ya. Masya Allah tabarakallah gitu, semoga berkah lah usahanya, amin ya. Jadi buat pelajaran aja, ini lampu dinyalain juga, nanti kayaknya next bakal nyalain terus nih RPL. Ya kita lihat aja lah gitu. Yaudah kalau gitu, kalau belum ada pertanyaan nanti kita insya Allah lanjut lagi hari Rabu berarti ya. Soalnya besok beauty class, tapi kayaknya mestinya bakal mengajukan untuk kelas tambahan, karena kan kita terakhir banget kan pekan ini ya. Pekan ini tuh kondisinya kalian udah harus submit, itu berarti kita cuma punya waktu berapa nih? Kalau Selasa beauty class, nanti mesti akan mengajukan kelas tambahan setelah beauty class, berarti kita belajar PL ya gitu ya. Terus hari Rabu itu mesti di sini, insyaallah. Kamis juga insyaallah di sini, Jumat juga insyaallah. Mesti usahain pekan ini tuh di sini terus sih, kecuali besok kan ada beauty class ya, jadi mesti pergi. Harus hari ini nih ke Sentul gitu kan, tapi nggak jadi karena besok beauty class. Daripada sekarang nggak ada kelas RPL, besok beauty class gak ada kelas lagi, ya nggak? Ya sekalian aja pergi aja besok gitu. Jadi terima kasih banyak atas kerja kerasnya. Semoga saya selalu dimudahkan segala-galanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Let's close our session by reciting hamdalah and kafaratul majlis. Alhamdulillah.